Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Lestari dari kelas 10 TLM. Di sini saya akan menjelaskan perkenalan alat-alat laboratorium beserta fungsinya. 1. Beaker glass. Fungsinya sebagai penampung sampel atau bahan sementara atau bisa digunakan sebagai penyimpanan zat sementara. 2. Gelas ukur. Fungsinya alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian. 3. Gelas korong gelas. Fungsinya 1. Sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. 2. Sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. 4. Pengaduk kaca. Fungsinya untuk membantu menghomogenkan larutan. Alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. 5. Karet penghisap. Fungsinya membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. 6. Pipet ukur. Fungsinya mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. 7. Pipet volume atau pipet gondok. Fungsinya mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi atau ketelitian lebih tinggi dibandingkan pipet ukur. 8. Pipet tetes atau dropping. Fungsinya mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan. Tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. 9. Labu ukur atau labu takar. Fungsinya 1. Membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. 2. Mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. 10. Batang pengaduk ujung spiral. Fungsinya menghomogenkan larutan kimia. 11. Spatula stainless steel. Fungsinya mengambil bahan kimia padat. 12. Lampu spiritus dari logam. Fungsinya alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. 13. Erlenmeyer. Fungsinya mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah sebagai tempat penampung bahan kimia untuk sementara. 3. Tempat menghomogenkan larutan atau media. 4. Tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro. 5. Digunakan untuk menampung titran pada saat titrasi. 6. Tempat menyimpan media pada analisa mikrobiologi. 14. Cara proselin. Fungsinya 1. Mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. 2. Tempat mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengabukan bahan. 3. Menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. 15. Neraka analitik. Fungsinya menimbang alat bahan dengan ketelitian 0,0001 gram dan kapasitas maksimum 210 gram. 16. Botol semprot. Fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan aqua. 17. Mortar pastel. Fungsinya untuk menghaluskan bahan. 18. Klem buret bentuk X. Fungsinya sebagai tempat meletakkan buret. Statif. Fungsinya sebagai alat untuk menegakkan buret, corong pisah, dan lain-lain. Statif dikombinasikan dengan ring atau klem.
20. Buret. Fungsi alat yang digunakan untuk menggunakan tetrasi. 21. Kuvet dan rak kuvet. Fungsi rak kuvet untuk meletakkan kuvet. Fungsi kuvet adalah sebagai wadah standar yang akan diuji menggunakan spektrofotometer. 20. Batang IOC ujung bulat dan OC ujung lurus. Batang OC merupakan alat yang digunakan untuk melakukan inokulasi. Bentuk batang OC mirip dengan bentuk pengaduk, hanya saja di bagian ujung terdapat kawat, dan ada yang berbentuk kolongan, ada juga yang lurus. Bentuk kawat pada ujung OC mempunyai kegunaan yang sedikit berbeda. Pada OC ujung, kolongan biasanya digunakan untuk inokulasi pada media cair, sedangkan OC yang berbentuk lurus biasanya digunakan pada inokulasi dengan cara metode gores pada media agar. 23. Tabung reaksi dan tabung Durham. Tabung reaksi di laboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai tempat pengenceran atau digunakan tempat penyimpan media. Sedangkan tabung Durham adalah alat bantu yang digunakan sebagai indikator pada pengujian mikrobiologi dengan metode MPN. Bentuk tabungan Durham sama dengan tabung reaksi, akan tetapi ukuran tabung reaksi lebih kecil dibandingkan dengan tabung reaksi. Silahkan lihat gambar di samping. Cara penggunaan tabung reaksi adalah menempatkan tabung Durham pada tabung reaksi dengan posisi terbalik. Tabung Durham sebagai alat bantu indikator adanya fermentasi. Jika tabung Durham terdapat gelambung memandang adanya fermentasi. Alat ini biasanya dipakai pada pengujian mikroba dengan metode MPN. Most atau Most Probable Number. 24. Mengaduk L. Fungsinya untuk meratakan sampel yang dimasukkan ke dalam media yang ada di cawan Petri dish dengan cara diputar. 25. Lampu spiritus. Lampu spiritus adalah lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus. Pada laboratorium mikrobiologi, lampu spiritus mempunyai beberapa fungsi atau kegunaan, antara lain: A. Sterilisasi atau meminjarkan OC sebelum inokulasi sampel. B. Mengkondisikan area dalam kondisi aseptis dengan jarak max dari pelajaran lampu spiritus 30 cm. 26. Rak tabung reaksi. Fungsinya tempat meletakkan tabung reaksi. 27. Kaki 3. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat asa dan penyangga ketika proses pemanasan. 28. Plate tates. Fungsi plate tates adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plate tates terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. 29. Kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. 30. Kawat nikrom. Fungsi kawat nikrom adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Terima kasih. Akhirnya